Oke, dan dia diserang oleh si Oyaji tua. Oke, dan terkena silent juga, dia nyerang, dia yang kena silent. Oke, kemungkinan fix ini kalau nggak potensial tier 4 ya, yang 6 ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Puset Gaming, channel yang isinya cuma baca. Oke, dan untuk kali ini gua mau apa ya istilahnya, kita akan yang namanya menganalisis kru yang cocok di yang namanya inter-server ataupun Vanquisher War ya. Tapi sebelumnya ada pengumuman sedikit dari developernya, katanya ya, bagi kita semua yang dikecewakan oleh event dari TLRP kemarin ya, karena untuk exchange-nya itu sudah hilang ya. Katanya developer sih mau setelah event ini ya, setelah event ini untuk exchange-nya mau dikeluarkan lagi katanya sih ya. Jadi kita tunggu sama-sama aja sih, terutama yang ingin mendapatkan yang namanya Siliu termasuk gua ya. Oke, dan di sini kita akan lihat di X server Vanquisher aja sih, bukan inter server ya. X server Vanquisher ya. Jadi di sini kita akan menganalisa sama-sama ya tentang kru apa saja sih yang cocok ya. Di sini untuk juaranya sih Eddie Lawley ya, dari guild gua ya. Dari guild gua, bukan guild gua sih ya. Satu guild sama gua kan, gitu aja. Nah, di sini untuk karakternya kira-kira apa sih yang cocok sih ya. Oke, mari kita lihat bersama-sama saja sih ya. Kita mulai dari Eddie Lawley dulu ya. Gue perlihatkan karakternya dulu. Jadi pemenangnya, untuk pemenangnya itu seperti ini ya. Jadi ini ada disclaimer sedikit ya. Jadi apapun karakternya, yang penting atau yang pasti levelnya tinggi dan CR-nya tinggi itu kebanyakan menang ya, ataupun yang speednya maju duluan ya. Jadi itu ya, jadi kebanyakan ke satu serangan mati ya. Dan untuk gilirannya kan bergantian, jadi siapapun kemungkinan asalkan CR-nya lebih besar ataupun speednya tinggi, kemungkinan menang itu besar sekali ya. Ya tidak apa namanya ya, ya ada kemungkinan sih kalah juga, cuma ya jarang sih ya. Oke lah, kita akan bahas bersama-sama tentang si Eddie Lawley ini ya. Untuk yang pertama dia pasang kategori Teach dan si Zephyr ya. Untuk yang kedua Sanji, terus Bullet sama si Kaido Kadal ya. Dan yang ketiga itu adalah Snake Man, lupa sih ya, Magellan dan juga si Sanji ya, dan dia meninggalkan yang namanya Shinami. Oke lah, jadi di sini ya kita langsung aja mulai pertandingannya. Kita lihat pertandingannya. Yang pertama adalah melawan 3RD R3D ya. Terus di sisi yang sebelah kanan, ini ada yang finalnya lawannya si Zoro ini ya. Terus untuk si Zoro ini untuk line up-nya sih seperti ini ya. Jadi Zoro itu kalau nggak salah dari satu gol sama gua juga sih ya. Oke, dan untuk yang pertama dia pakai Soul Brother, yang kedua Katakuri, terus yang ketiga ada si Kaido Kadal. Terus untuk yang susunan kedua ada Zephyr, terus Magellan juga Nami, Sanji, Hancock, dan juga Yamete, dan dia meninggalkan Sang. Nggak tahu kenapa kok malah yang dibawa si Hancock, mungkin diambil stone-nya mungkin ya. Oke lah, jadi seperti itu ya dari dua sisi, dan ini kan final ya. Terus kita akan lihat bersama-sama pertandingannya Eddie Lawley ini menuju ke final ya. Jadi untuk yang pertama dia melawan R3D ya. Di sini wah, speednya 5000 ya si Katakuri ini ya. Lawannya Bullet, kemungkinan Bulletnya itu belum ya. Kok belum sih? Maksud gue belum, potensinya belum tier 4 mungkin ya. Tapi nggak tahu juga, soalnya Katakuri kan juga anti kontrol ya. Dan ini kategori lawan kategori ini. Jadi kategori ini kalau menurut gue sih sesuatu yang mungkin wajib dipasang di X server ataupun di Vanquisher ya. X server Vanquisher, karena dia kan untuk daya tahannya itu kuat ya, walaupun serangannya sih nggak begitu kuat, tapi untuk daya tahannya dia itu emang bagus ya, anti kontrol, dan juga bisa meniadakan yang namanya damage. Dan yang terakhir lawan si Sanji ya.
lawan si Sanji dan langsung mati. Dan ini dia Kaido kadal dan langsung mati juga. Nah ini ya yang gue sebut sekali serang langsung mati ya, karena kemungkinan untuk apa ya namanya powernya itu sudah bedanya jauh kemungkinan sih ya. Oke, dan lanjut ya, lanjut. Jadi sekarang ini mau gue lihat yang namanya Eddie Lawley menawan si siapa ini, Puck ya. Gue naikkan sedikit, seret ya, lawan Puck ya. Oke, dan langsung aja ke pertandingan. Dan di sini yang Eddie Lawley pakai yang namanya si Snake Man ya, dan Puck pakai Katakuri. Oke, dan Snake Man 2 kali serangan, Katakuri sudah KO. Dan selanjutnya dari Puck ada si Sang ya. Sang itu biasanya diuntungkan dengan stun ya, tapi stunnya itu kalau udah mencapai potensial tier 4 ya, baru bisa stun. Oke, dan lawannya Bullet, wah bisa silent ya. Kemungkinan ini Bullet potensialnya udah nyampe tier 4 ini ya, kalau nggak tier 6 malah ya, soalnya serangannya bisa menyebabkan yang namanya silent ya. Oke, dan dia diserang oleh si Oyaji tua. Oke, dan terkena silent juga, dia nyerang, dia yang kena silent. Oke, kemungkinan fix ini kalau nggak potensial tier 4 ya, yang 6 ya. Oke, dan sudah meninggoy juga. Oke, selanjutnya kita lihat di sebelah yang kanan si perjalanan dari Zoro-Juro ya. Zoro-Juro pertama melawan Monkey Disay. Ini juga satu kill juga, satu kill sama gua ya. Nah, untuk yang pertama Soul Brother melawan Tri Admiral ya. Ini Tri Admiral ini juga keren nih ya. Ini bisa heal juga untuk Tri Admiral, cuma serangannya solo ya. Oke, dan masih bisa bertahan. Kemungkinan ini langsung mati. Nah ya kan, karena untuk damage-nya itu besar ya dari Tri Admiral ini yang ini ya, yang kombukat ya. Dan ini lawannya Katakuri, sekali serang langsung mati si Tri Admiralnya. Dan yang selanjutnya lawannya ada si Sanji. Apakah bisa sekali serang? Dan ternyata cuma geli doang. Oke, dan Sanji yang malah meninggoy ya. Kemungkinan ini juga bedanya jauh ya. Nggak dapat apa-apa, cuma saksrit kelongnya ya. Dan kemungkinan ini memang jaraknya itu apa ya, powernya itu berbeda jauh ya kemungkinan sih. Dan lagi-lagi si Kaido selalu ultimate ya. Gila sih ya, ntar pasti ultimate lagi. Nah ya kan. Gila bener ini ya, setiap ronde dia bisa ultimate ya si Kaido ini, si Kaido kadal ya. Tapi rata-rata emang tipe fire itu setiap rondenya bisa ultimate sih kalau di sini ya. Jadi seperti itu. Dan yang selanjutnya melawan si Onigiri ya. Gue lihat dulu ya, si Onigiri, gue pernah megang akunnya si Onigiri ya. Onigiri itu miliknya orang siapa, Manado kalau nggak salah ya. Dulu pernah udah gue review. Dan untuk formasinya seperti ini ya, di lawannya adalah Sanji, Nyoget, dan Magellan. Oke, jadi seperti apa pertandingannya. Dan ini rata-rata ya, rata-rata itu pakai Kaido kadal, juga pakai Sanji, pakai Bullet ya, rata-rata sih pakai itu ya. Oke, dan ternyata sayang sekali Zoro-Juro melawan Onigiri nggak bisa dibuka, kampret ya. Ini kenapa ini nggak bisa dibuka ini? Lancar sih ya. Oke, nah langsung aja. Jadi finalnya aja sih ya, melawan Eddie Lawley, antara Eddie Lawley melawan si Zoro-Juro ya. Jadi finalnya seperti ini, kira-kira seperti apa sih ya? Apakah sekali selang akan meninggoy? Dan yang terakhir Eddie Lawley menang speed juga, dia pakai Teach, kemungkinan sekali langsung meninggoy. Dan beneran
sekali ulti langsung meninggal. Dan di sini keluar si Hancock, apakah bisa mengeluarkan stunnya? Kita lihat bersama-sama, dan ternyata tidak terkena stun. Sangat rugi sekali, dan Hancock menjadi telur, dan kemungkinan dia sudah potensial tier 6 kalau bisa menjadi telur. 4 apa 6 ya? Oh ternyata menang ya, ternyata si Hancock menang men. Tapi langsung aja dibalas oleh Sanji. Dan yang terakhir adalah si Yamete ya. Yamete ini Adilawli biasanya menaruh Snake Man di belakang. Nggak tahu ini kenapa kok Snake Man-nya di level yang kedua di semifinal ya. Dan yang terakhir adalah melawan si Zephyr, dan kemungkinan langsung mati. Dan oke, dan ternyata hidup lagi ya. Wah, ternyata nah jadi telur hidup lagi, beneran hidup lagi dia si Yamete ya. Untung aja si Zephyr ini bisa terus-terusan ultimate ya. Dan wah, selisihnya cuma sedikit ya. Ini tadi kalau nggak mati, wah mungkin si Adilawli ini bisa kalah sih lawan si Zoro. Oke, dan berdasarkan analisa gua ya, ini yang paling sering dipakai atau yang di sini kebanyakan yang dipakai di server gua ini. Yang pertama itu adalah bisa dilihat punya Adilawli aja ya. Jadi bisa dilihat ada Katakuri, terus Bulat, terus Sang, Kaido Kadal, juga ada Teach. Kalau Snake Man itu nggak begitu sering dipakai, cuma gue pastikan Snake Man itu bagus ya. Snake Man itu bagus kalau dipakai di sini. Terus kalau milik si Zoro-nya ada seperti itu ya. Terus ada tambah lagi Sanji, terus si Zephyr, rata-rata tipe tanker semua ya yang dipakai sih ya. Kalau punyanya Onigiri berarti ini masih apa ya, Magellan ya, tambah lagi Magellan kurang dua Sang ya, Sang, dan juga ada Zoro Daishinkan ya. Jadi 10 itu sudah 10 ya, 10. Jadi yang banyak dipakai di server ini ya, EX server Fan Policer yang ini adalah ke-10 tadi ya. Oke, jadi itulah analisis kru yang sering dipakai di server gua ini, atau analisis gua tentang kru yang sering dipakai di sini ya. Oke, thanks for watching, I'll be back, ciao.